Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Gasani Nakisha. Aku mau nanya nih ke teman-teman, kalian pada tahu gak sih apa itu perencanaan keuangan? Dan menurut kalian penting gak sih perencanaan keuangan untuk anak muda seperti kita? Nah, teman-teman gak usah khawatir nih, di video kali ini aku bakal ngajarin teman-teman mengenai apa itu perencanaan keuangan dan penting gak sih untuk diterapin oleh kita anak muda. Disimak videonya sampai akhir ya. Nah teman-teman, siklus kehidupan kita itu lumayan panjang loh, mulai dari masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa usia matang, masa usia mapan, dan masa tua. Nah, siapa di sini yang kayak aku, yang suka uang? Nah, nggak salah nih teman-teman kalau teman-teman suka uang, karena selama siklus kehidupan kita itu memerlukan biaya atau uang. Nah teman-teman, kalau ekspektasi kita semakin lama, biaya kehidupan itu semakin murah, semakin kecil, atau semakin sedikit, salah besar nih. Realitanya semakin lama kita hidup, semakin butuh banyak biaya dan semakin mahal juga biaya-biaya dan kebutuhan kita. Nah teman-teman, meskipun mahasiswa itu udah dewasa, tapi kita masih ada di tahap dewasa awal, di mana kebutuhan kita, apalagi dari segi finansial, masih ditanggung oleh orang tua kita. Nah, tapi di sini kita juga perlu nih untuk mengelola keuangan kita, meskipun barangkali sumber penghasilan kita itu masih dari orang tua. Kesuksesan itu berawal dari mimpi. Siapa sih di dunia ini yang gak mau sukses? Nah, untuk mencapai kesuksesan atau tujuan hidup kita diperlukan perencanaan. Mahasiswa sendiri tergolong masih pelajar dan memang belum bertanggung jawab untuk bisa berpenghasilan. Jadi, penghasilan kita, segi finansial kita memang masih dipenuhi oleh orang tua. Namun, penting sekali nih teman-teman untuk kita dapat mengelola keuangan kita. Dan faktor keberhasilan atau kesuksesan sendiri tidak selalu harus diukur dari seberapa banyak sih penghasilan kita dan seberapa besar sih gaji kita atau seberapa besar sih pemasukan kita, tapi gimana cara kita untuk mengelola keuangan. Nah, terus gimana caranya untuk mengelola keuangan? Yang pertama, kita harus bisa menyesuaikan gaya hidup kita dengan keadaan finansial kita saat ini. Jangan sampai kita ingin mengejar gaya hidup yang di atas atau di luar batas kemampuan kita sampai menghalalkan segala cara atau bahkan pinjol. Jangan ya teman-teman, karena itu beresiko besar untuk kita. Dan kita mulai harus bisa untuk mengerti yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Memang sih godaan untuk konsumtif itu sangat besar, tapi di situ kita harus bisa membatasi nih teman-teman, apakah yang kita mau itu sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan. Menurut Philip Kotler dalam bukunya tentang prinsip marketing, kebutuhan itu dibagi menjadi 3, kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan individual. Kebutuhan fisik terdiri dari makanan, pakaian, dan keamanan. Kebutuhan sosial yaitu rasa kasih sayang yang diberikan orang lain. Kebutuhan individual yaitu pengetahuan dan kemampuan mengekspresikan diri. Di sisi lain terdapat pula keinginan. Keinginan merupakan pengembangan kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi dari masing-masing individu. Semakin banyak manusia terpapar oleh informasi dan keragaman objek, maka akan semakin banyak keinginan yang timbul dari dirinya. Teman-teman, dan dari pihak produsen juga tentunya tidak akan berhenti untuk berinovasi, menciptakan produk-produk yang lucu, yang beragam, yang tentunya menarik hati konsumen-konsumen untuk ingin membeli produk tersebut. Teman-teman, di zaman sekarang ini memang masih ada orang yang berpandangan materialistis, di mana menghargai seseorang berdasarkan segi finansialnya, seperti misalnya seseorang memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, sering memakai barang-barang yang mewah, dan orang itu akan lebih dihargai. Nah teman-teman, faktor itu juga nih yang menyebabkan para mahasiswa itu rata-rata sulit untuk menyesuaikan gaya hidupnya dengan keadaan finansial yang mereka miliki. Nah, kita sebagai mahasiswa jangan seperti itu ya teman-teman. Kita harus menjadi mahasiswa yang adil nih. Jangan sampai kita bersifat gak adil, karena menurut aku sendiri untuk melihat seseorang dari segi materialnya itu gak adil nih teman-teman, karena semua manusia itu berhak untuk dihargai kan. Maka dari itu juga kita sebagai mahasiswa harus bisa menghargai orang lain dan harus bisa memilah secara kritis objek-objek yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa memilah nih, apakah objek itu termasuk ke dalam kebutuhan kita atau keinginan kita. Dan diperlukannya juga rasa untuk menahan diri, di mana kita harus bisa menahan nih,
Jika objek itu merupakan keinginan kita harus bisa menahan untuk tidak membeli objek itu, teman-teman. Tapi gak salah juga kok untuk membeli apa yang kita inginkan. Akhir-akhir ini lagi terkenal banget kata-kata self-reward. Nah, gak salah banget untuk kita melakukan self-reward untuk diri kita sendiri. Contohnya kita habis melaksanakan ujian atau melaksanakan kegiatan yang agak menguras energi kita, dipersilahkan untuk kita membeli barang-barang yang kita inginkan. Asalkan jangan berlebihan nih teman-teman. Kalau bisa, membeli barang-barang yang kita inginkan itu di saat-saat tertentu aja, jangan setiap hari atau bahkan setiap saat. Seperti yang aku bilang tadi, makan itu termasuk ke dalam kebutuhan kita. Tapi kalau makan di restoran mahal setiap hari, menurut teman-teman efektif dan efisien gak sih untuk kita dalam melaksanakan perencanaan keuangan? Nah, jawabannya enggak ya teman-teman. Untuk makan masih banyak alternatif lain kok, seperti makan di rumah, masak sendiri, atau membeli yang memang sesuai harganya dengan finansial kita. Yang penting isinya ada 4 sehat dan 5 sempurna untuk kesehatan kita juga. Lalu dari segi pakaian dan penampilan gimana nih? Aku nggak mau kalau look aku nggak bagus, aku jadi nggak ditemenin. Nah, tenang aja teman-teman, di era sekarang ini banyak banget kok baju-baju, pakaian-pakaian, atau aksesoris-aksesoris dengan harga terjangkau tapi masih lucu-lucu. Nah, kita juga bisa nih dengan cara berkreasi sendiri, mix and match sendiri baju-baju agar penampilan kita kelihatan rapi. Teman-teman juga bisa melihat referensi-referensi di internet dengan baju-baju yang harganya terjangkau tapi bisa dijadiin hal yang menarik dan bagus ketika dipakai. So, teman-teman gak usah khawatir ya, masih banyak alternatif lain yang bisa kita ikutin dimana kita menyesuaikan gaya hidup kita dengan keadaan finansial kita, tapi juga tetap gak kalah trendy. Nah, kita juga udah bisa lihat nih referensi-referensi dimana kita itu udah bisa membedakan yang mana kebutuhan kita dan keinginan kita. Nah, teman-teman, sebagai mahasiswa, tujuan kita saat ini itu keberhasilan studi kita dong. Nah, untuk keberhasilan studi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang kita perlu ini, dimana kita harus memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan ini. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Nah, kebutuhan itu untuk diri kita, untuk tubuh kita, dimana kita harus makan makanan yang sehat. Tenang aja teman-teman, di era sekarang ini banyak juga kan catering-catering yang udah menjual makanan 4 sehat, 5 sempurna dengan harga yang terjangkau. Kita pun kalau mau masak sendiri bisa banget untuk lihat referensinya di internet. Yang penting kita harus memenuhi dulu kebutuhan tubuh kita supaya kita tetap sehat. Nah, yang kedua, ada tempat tinggal. Nah, dibuat tempat tinggal kita itu senyaman mungkin. Kedua, ada tempat tinggal, dimana kita harus bisa untuk membuat tempat tinggal kita itu terasa nyaman. Karena itu tuh merupakan faktor yang penting ya. Kita bisa beraktivitas, bisa istirahat di tempat yang nyaman menurut kita. Yang ketiga, ada peralatan studi seperti buku, laptop, kuota, dan yang lain-lainnya yang mengenai peralatan studi yang dimana kita pakai untuk belajar sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada transportasi ya, untuk biaya transportasi kita atau bahkan kendaraan, misalnya bensin atau ongkos untuk transportasi umum, itu yang harus menjadi prioritas kita untuk saat ini karena itu merupakan kebutuhan. Dan yang terakhir itu adalah pulsa untuk berkomunikasi karena di era sekarang ini kita tinggal di zaman revolusi industri di mana segalanya sudah berbasis dari internet nih teman-teman. Jadi perlu banget kan yang namanya pulsa dan kuota untuk komunikasi dan belajar. Segala hal yang harus kita miliki atau yang harus kita beli yang bersangkutan dengan yang tadi barusan aku sebutkan, itulah yang harus jadi prioritas kita teman-teman. Nah, kita juga harus mulai bisa untuk menentukan apa mimpi kita selanjutnya. Karena di proses tahap dewasa yang selanjutnya, dimana mungkin kita sudah bisa bekerja atau yang lain-lain, kita juga bakal bisa nih untuk menahan diri kita untuk supaya tidak lebih konsumtif lagi. Karena nanti kan kita sudah merasakan nih capeknya kerja, capeknya mencari pendapatan. Nah, di situ kita mulai bisa untuk berpikir yang mana yang prioritas dan yang mana yang bukan. Teman-teman, menurut financial planning, perencanaan keuangan dalam bahasa Indonesia berarti proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Perencanaan keuangan sendiri meliputi manajemen arus kas, perencanaan investasi, perencanaan pengelolaan resiko dan asuransi, perencanaan hari tua, perencanaan pajak, dan yang terakhir perencanaan distribusi kekayaan, hibah, dan waris.
Teman-teman, perencanaan keuangan sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan dari jangka waktunya. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga adalah jangka panjang. Nah, jangka pendek ini yang dimana target pencapaiannya kurang dari 1 tahun. Yang target menengah ini, jangka menengah ini, dimana target pencapaiannya 1-5 tahun. Dan yang terakhir jangka panjang, dimana target pencapaiannya lebih dari 5 tahun. Dan tahapan-tahapan kegiatan yang tadi aku sebutin teman-teman tidak perlu dilaksanakan secara berurutan. Itu tergantung sama kondisi teman-teman saat menjalankannya. Jadi bisa aja fleksibel, tapi memang lebih baik kalau berurutan. Pertama, ada spesifik. Dalam pengungkapan tujuan, kita harus menggunakan kata-kata yang lugas dan tidak memiliki makna ganda. Kedua, ada measurable atau terukur, di mana hasil yang dicapai nanti dalam mata uang atau angka yang jelas. Yang ketiga, ada attainable atau bisa dicapai. Nah, teman-teman, dalam melaksanakan tujuan keuangan juga, kita tidak semestinya harus punya satu tujuan. Misalnya teman-teman ingin menabung atau ingin memiliki tujuan keuangan untuk 2 hal sekaligus. Nah, itu bisa banget teman-teman. Lebih bagus juga kalau misalnya dua-duanya bisa teman-teman capai dalam waktu yang bersamaan. Cuman jika tidak juga nggak apa-apa kok teman-teman. Asalkan teman-teman tahu nih yang mana yang prioritas terlebih dahulu. Yang keempat, ada realistik atau realistis, dimana dalam menentukan tujuan keuangan kita itu harus realistis teman-teman. Jangan kita langsung menentukan tujuan keuangannya itu yang jauh di atas batas kemampuan kita. Nah, apapun bisa kita mulai dari hal-hal yang lebih kecil dulu teman-teman. Dengan hal kecil ini dimana kita akan lebih mudah untuk menggapainya, kita jadi punya gambaran nih bagaimana sih cara untuk mencapai tujuan keuangan itu. Nah, yang mana lama-kelamaan juga bisa berkembang dan kita terus bisa bertahap naik ke jenjang-jenjang yang lebih besar nih teman-teman dalam menentukan tujuan keuangan kita. Terakhir atau yang kelima, ada timely atau jangka waktu, dimana teman-teman bisa menentukan sendiri nih kira-kira teman-teman mau kapan untuk tujuan keuangan teman-teman itu tercapai. Itu fleksibel dan terserah teman-teman aja nih. Cuman tadi yang seperti sebelumnya aku bilang ada 3 jangka waktu, bisa berdasarkan itu dan bisa berdasarkan kemauan teman-teman sendiri. Bisa dalam 1 bulan, 1 tahun, sesuai apa yang teman-teman targetkan atau teman-teman tetapkan nih. Teman, kita juga bisa menerapkan banget nih future value, di mana kita sudah memikirkan perencanaan keuangan yang bersangkutan dengan masa depan kita. Kita ambil contoh, misalnya ada seseorang mahasiswi bernama Kiki. Nah, Kiki ini kuliah selama 4 tahun kan. Namun bisa banget nih dia untuk lulus di tahun ketiga atau lulus di 3,5 tahun. Nah, dia sudah merencanakan ingin melaksanakan tugas akhir itu di semester 7. Nah, cuman dia itu sudah memikirkan nih gimana kalau misalnya dia tidak selesai di 3,5 tahun ini, dia kan harus membayar UKT untuk tahun keempat. Dia tidak ingin nih teman-teman untuk memberatkan ke orang tuanya kalau orang tuanya itu harus bayar UKT yang tahun terakhir ini, semester 8 ini. Jadi Kiki dari awal tuh sudah menabung untuk biaya UKT-nya sewaktu-waktu dia tidak bisa menyelesaikan studinya di 3,5 tahun. Kita bisa banget nih teman-teman untuk mencontoh Kiki. Teman, selanjutnya ada juga nih yang namanya time value of money. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa ini udah pernah loh merasakan yang namanya time value of money. Coba teman-teman, kita balik lagi ke zaman dulu, zaman kita masih kecil, dimana uang 1.000 itu sudah bisa dibelikan apa coba? Cukup banyak kan? Cukup banyak. Dan sekarang ini uang 1.000 seperti tidak ada apa-apanya atau tidak bisa dibelikan sebanyak apa yang kita dapatkan dulu, karena nilai 1.000 itu sudah lebih rendah teman-teman sekarang. Nah, begitu juga dengan yang masa depan. Bisa jadi kebutuhan-kebutuhan kita di masa sekarang itu di masa depan akan lebih mahal atau lebih naik harganya, karena value dari money-nya itu akan lebih rendah di masa depan. Jadi kita juga harus mempersiapkan nih, siapa tahu di masa depan ada yang namanya time value of money lagi, dan itu akan tetap berjalan sih teman-teman karena adanya inflasi yang semakin meningkat. Jadi kita harus mempersiapkan dana lebih untuk kebutuhan-kebutuhan kita di masa mendatang nanti. Teman-teman, penting juga untuk kita membuat laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi. Tenang, ada rumusnya kok teman-teman, dan rumusnya nggak ribet, aku yakin teman-teman bisa. Yaitu kekayaan bersih sama dengan total aset dikurangi total hutang. Nah, aset sendiri ada 3 teman-teman. Yang pertama ada aset lancar atau
uang tunai ya, atau yang setara. Contohnya itu uang tunai yang ada di tangan kita sekarang, tabungan, atau deposito. Yang kedua ada aset investasi, yaitu kekayaan yang memberikan keuntungan. Contohnya itu reksadana atau nilai tunai asuransi, saham, atau rumah yang disewakan. Nah, yang ketiga ada aset pribadi. Nah, contohnya itu harta yang kita nikmati nih. Bisa perhiasan, perabotan, motor, dan lain-lain. Hutang ada jenis-jenisnya juga gak? Nah, ada ya teman-teman, ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendek itu yang kurun waktunya kurang dari 3 tahun atau pas 3 tahun. Kalau misalnya yang jangka panjang itu dari 3 tahun atau bahkan lebih dari 3 tahun. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan dari buku OJK Perencanaan Keuangan. Sekian dan terima kasih.